Warahmatullahi wabarakatuh. Hello boto-boto, bersama Dokter Ulan. Jadi pintar. Kali ini Dokter Ulan akan membahas tentang obstruksi intestinal, di mana langsung dari sumbernya, yaitu PPM IDAI. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dokter Ulan atau Dokter Ulan channel, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, supaya jadi pintar. Oke, obstruksi intestinal yaitu obstruksi mekanik maupun intestinal yang berakibat berkurangnya atau tidak adanya transit normal dari produk digesti. Obstruksi yang bersifat parsial atau seluruhnya dari usus yang mengakibatkan gagal mengalirnya aliran usus. Obstruksi intestinal bisa terjadi di berbagai segmen yang terletak di sebelah distal duodenum. Penyebab obstruksi mekanik termasuk pertumbuhan jaringan yang tidak normal, perlekatan atau jaringan parut yang terbentuk setelah bedah, benda asing, batu empedu, hernia, feses yang besar, invaginasi, tumor yang menutup intestinal, dan volvulus. Penyebab obstruksi usus halus: yang pertama, perlekatan dari bedah abdomen sebelumnya, hernia yang melibatkan usus, penyakit Crohn, neoplasma baik jinak maupun ganas, invaginasi, volvulus, sindrom arteri mesenterika superior atau penekanan duodenum oleh arteri mesenterika dan aorta abdominal, struktur iskemia, benda asing, atresia intestinal, dan karsinoid. Untuk penyebab obstruksi usus besar ada neoplasma, hernia, kemudian IBD, volvulus kolon, bisa sigmoid, sekum, kolon transversum, adesi atau penekatan, konstipasi, penumpukan feses, fekaloma, atresia kolon, pseudo obstruksi intestinal, struktur jinak, dan endometriosis. Untuk ileus, kondisi usus tidak bisa bekerja secara benar namun tidak ada masalah struktural. Ileus paralitik adalah penyebab tertinggi obstruksi intestinal pada anak dan biasanya disebabkan oleh yang pertama kimia, obat antidepresan, antikolinergik, dan lain-lain, komplikasi bedah intraabdomen, menurunnya suplai darah ke abdomen, trauma pada suplai darah abdomen, infeksi intraabdomen, penyakit ginjal atau paru-paru, penggunaan obat tertentu misal narkotik, dan bila anak lebih besar biasanya infeksi dan berhubungan dengan apendisitis dan peritonitis. Anamnesis dan pemeriksaan fisik: yang pertama distensi abdomen, kemudian nyeri abdomen dan kram, nafas berbau, konstipasi, diare dan muntah, suara usus tinggi karena mekanik, jika berat bahkan bisa menurun atau tidak terdengar. Bila terjadi distensi abdomen disertai distres pernapasan dan shock, maka perlu tindakan segera. Untuk pemeriksaan penunjang: yang pertama darah lengkap pencari tanda infeksi, kemudian foto abdomen, kemudian CT scan atau USG abdomen, kemudian jika masa teridentifikasi maka biopsi, kemudian kolonoskopi atau endoskopi, kemudian barium enema, dan yang terakhir foto polos saluran cerna atas dan bawah secara serial. Untuk radiologi, kalau melihat tanda obstruksi usus itu adalah distensi usus dan ditemukan multiple air fluid lebih dari 6 posisi supen dan erek, radiografi abdomen, enema kontras, dan CT scan abdomen untuk menentukan tingkat obstruksi bisa parsial atau komplit dan mencari penyebabnya. Untuk tata laksana, yang pertama NGT, di mana dia membantu mengurangi distensi abdomen dan muntah. Bedah dilakukan jika NGT tidak membantu dan ada tanda-tanda kematian jaringan. Sebagian kasus sembuh sendiri dan sebagian kasus butuh bedah. Pemberian cairan adekuat dan monitor output urin dengan kateter sangat dianjurkan. Untuk obstruksi usus halus jangan dibiarkan dan terapi konservatif dulu 2-5 hari. Jika konservatif tidak membantu dan keadaan memburuk, maka dilakukan tindakan bedah. Pemberian anti sakit seperti meperidin 1 mg per kilogram berat badan dan hidroksizin HCl 1 mg per kilogram berat badan. Obstruksi karena IBD, peritoneal karsinomatosis, sklerosis, peritonitis, enteritis, radiasi biasanya konservatif. Neonatus yang disebabkan atresia maka dilakukan pembedahan. Untuk obstruksi usus besar tidak ada pengobatan spesifik, prinsip sama dengan usus halus. Tata laksana ditujukan untuk mengatasi penyebab dengan cara yang tepat. Untuk pseudo obstruksi atau ileus paralitik, obat pemacu peristaltik seperti kabakol, betanekol, neostigmin, metoclopramid, cairulien, dan cholecystokinin tidak terbukti mengurangi gejala. Cisapride bisa membantu hanya pada penyebabnya yang miopatik. Untuk prognosisnya baik kecuali terlambat, misdiagnosis, atau keganasan. Oke guys, gitu aja ya Dokter Ulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.